Kalau orang hatinya bahagia walaupun fisiknya sakit, bisa aja tetap dalam keadaan nikmat. Seperti seorang laki-laki di zaman Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke laki-laki ini, orang miskin banget, dia tidur, lumpuh, buta, tapi dia tersenyum sambil bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lumpuh, buta, tapi Alhamdulillah. Coba, udah tua, lumpuh, gak punya siapa-siapa, sebatang kara, buta, tapi Alhamdulillah. Ditanya sama Abu Ubaidah, kenapa engkau masih bilang Alhamdulillah padahal nikmatnya kayak gini? Kata dia, karena saya selalu merasa bahwa hati saya itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Hati saya itu selalu bisa mengingat Allah, itu udah buat saya bahagia. Walaupun saya lumpuh, walaupun saya buta, walaupun saya nggak punya siapa-siapa, tetap aja hati saya itu punya Allah gitu. Jadi hati itu harganya mahal sekali. Coba mulai dari situ. Pertanyaan intinya, gimana membuat hati kita selalu bisa baik, hati kita itu bersih, hati kita itu bisa berkasih sayang, hati kita itu bisa sensitif. Dua aja caranya. Satu adalah dengan sering-sering zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang, nyaman. Zikir aja yang sering. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa zikirnya itu dengan rasa penghayatan. Alhamdulillah, Allah baik banget. Masya Allah, Allah hebat banget. Subhanallah, Allah itu maha suci. La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak ada Allah pasti nggak bisa. Terus zikir itu ngelembutin hati banget loh. Makin sering zikir, makin sering hati kita dilembutkan. Diasah, diasah, diasah. Kayak kita ngasah kayu yang awalnya kasar banget, terus diampas gitu, lama-lama kan jadi mengkilap ya. Malah lebih mengkilap daripada kaca tuh. Kalau kaca nggak pernah diasah, lama-lama kotor juga. Kayu walaupun kasar, kalau diasah terus, lama-lama kinclong juga tuh. Hati kita tuh kayak gitu. Asah aja, diasah terus dengan zikrullah. Jadi ampasnya itu adalah zikrullah. Terus diampas dengan itu. Insya Allah lama-lama menjadi bening, lembut. Paksain aja, walaupun nggak nikmat zikirnya, awal-awal emang kayak gitu, namanya tadi kayunya masih kasar kan ya, masih agak-agak kasar gitu, nggak nyaman, nggak apa-apa, terusin aja, lama-lama jadi lembut. Jadi zikir itu harus dipaksain, walaupun nggak terasa di hati, paksain aja terus. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, terus aja lama-lama, Masya Allah itu jadi powerful, Subhanallah itu jadi powerful, malah kita jadi merasa kayaknya hati kita itu kalau nggak menyebut nama Allah itu jadi kurang nyaman, pengen banget kangen menyebut nama Allah. Satu. Kedua, kalau kita pengen hati kita lembut, diasahnya dengan cara sering-sering melihat kondisi orang yang lebih susah dari kita. Melihat ke bawah tuh. Itu cepat banget ngelembutin hati. Saya ngerasa banget kalau misalnya ngelihat orang susah, ngelihat orang sakit, ngelihat orang kelaparan, ngelihat orang yang lebih miskin, ngelihat orang yang kerja keras tapi penghasilannya kecil-kecilan gitu. Jadi lembut banget hati kita. Dan kelembutan hati kita itu jadi buat kita empati, mau bantu mereka, dan juga buat kita lebih bersyukur sama Allah. Kita ngelihat langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Lihat langsung gimana orang yang mengadu-ngadu karena dia kesakitan, kanker misalnya. Itu ngelembutin hati banget. Sehingga dengan kelembutan hati itu kita mudah berkasih sayang kepada sesama manusia. Terbuanglah ego-ego kita atas nama kemanusiaan.